Karena cita-cita saya tetap ayam kampung tetap harus ada di kelasnya. Ayam kampung tetap harus ada di kelasnya dulu. Ayam kampung dengan keterbatasan pertumbuhannya, dengan perawatannya yang beda, dengan ciri khas rasa yang beda tetap harus ada di kelasnya. Lah, semakin banyak barang kita, loh saya nyukupin baru lingkup kabupaten loh. Semakin banyak barang saya, satu Lampung ini bisa terkuasai, terpenuhi. Amin. Semakin banyak lagi, jangan satu Lampung, luar Lampung bisa kita penuhin Sumatera Selatan dan sebagainya. Makanya tidak usah khawatir. Prinsipnya adalah kita punya barang dulu. Kameramen enggak ikhlas mau mencet wong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur peternak muda dimanapun dulur-dulur berada, dengan cuaca yang luar biasa ya. Kemarin-kemarin hujan, saiki panas meromong, dan pitik rasanya juga kayak piye. Makanya perlu sekali yang namanya kita kebersihan kandang, sanitasi biosecurity, pencegahan jamu-jamuan, penyemprotan dan sebagainya. Karena permasalahan di ayam ini seperti yang saya katakan bahwa kompleks. Kembali lagi kita di obrolan santuy di malam hari ya kan, ya bersama Mas Andika Hari yang apa? Yang berseri-seri hari ini. Oke dulur, di obrolan kali ini saya mau berbagi tips untuk membuka pasar. Iya, nggak apa-apa kita bagikan pengalaman kita. Ini sebenarnya berangkat dari 4 tahun yang lalu kurang lebih ketika saya berternak ayam. Ya walaupun saya sudah mandiri cetak induk, terus akhirnya saya berternak ayam, DOC-nya saya besarkan. Nah ketika panen, tengkulak datang guys. Tengkulak datang, ditawarnya murah sekali dulur. Yang ayam bok-bokan lah, yang ayam sentrat lah, yang ayam embuh apa, pokoknya alasan tengkulak itu banyak betul. Itu membuat saya sakit hati. Akhirnya saya waktu itu memang sudah tertanam di hati saya bahwa lihat, suatu saat ketika aku pas ketemu jalannya, tak bantai ganti. Bukan maksud bantai itu bukan apa-apa. Bukan dendam, tapi nah, bukan dendam, tapi untuk semangatku. Akhirnya benar. Nah, sekarang kemarin pada nelponin tuh tengkulak. Bos, ada panenan ya. Enak apa? Ada apa sih gitu? Enak panenan enggak? Ada panenan, ada barang enggak? Nota berapa saya tanya? 32, 35. Oh ngene mas, kataku. Sombong kita kan, sombong dengan orang yang sombong sama kita itu perlulah. Iya. Bukan ya terserah mau dipakai apa enggak. Habis itu, oh gini aja mas, sampai aku cariin tempat sampai nota 35 sampai tak kasih untung 3.000, langsung transit tak ambil 38 dari sampean tak ngono nih kan. Meneng kan. Terus ya itulah yang terjadi ketika saya sering bicara bahwa oke lah tengkulak tolong jangan terlalu nemen. Ketika peternak sudah sakit, udah waktu itu kena musim aratan, harga ayam harga ayam diturunkan, harga pakan dinaikkan. Akhirnya peternak kapok. Nah, ketika kapok, nah kan kesusahan barang sampai detik ini kesusahan barang banyak peternak yang kapok. Iya. Nah, akhirnya saya berpikir sama Mas Dika, waktu dia pulang, dia ketemu relasi, saya suruh tambah lagi jalan, masukin sampling ke rumah makan. Oke, langsung saja kita dengar secara langsung dari Mas Dika awal sampai buka pasar itu caranya gimana coy? Pertama itu dari rasa apa mas ya, rasa kecewa. Maksudnya kecewanya tuh gini saya. Sampai inget yang DOC box kedua yang saya itu loh. Waktu kena pakan expired. Karena saya nggak seleksi, maksudnya nggak teliti. Kesalahan saya pribadi emang. Tokonya juga ngawur, nggak seleksi. Iya. Terus? Kesalahan saya pribadi, saya nggak teliti memilih pakan, kan di situ aslinya ada tanggal expirednya, tapi saya nggak baca. Itu untuk pelajaran saya sekarang. Itu saya pesenkan 3 box. Nah datangnya itu kan 2 box tuh mas itu. 2 box tambahin sampean berapa? 35 berapa kan? Iya tak tambahin 35. Nah itu saya itu tinggal sisa 80 mas, alhamdulillah itu. Dari sekian aja. 100 sekian lebih yang meninggal ya. Hampir 50% lebih, sekitar 70% berarti. Pokoknya itu tinggal 80, kerugian wis piro wis beratus-ratus. Tapi kan itu saya ada gelombang ke 3. Ya, sama ngisi lagi kan itu kan per minggu. Tapi kan saya udah wis ini bukan rezekiku, tapi aku masih ada ini nih. Gitu loh. Yang ini coba nanti ke depannya siapa tahu pas harga bagus. Itu angan-angan setiap peternakan seperti itu, Mas. Iya, betul.
Nah itu 80 itu pokoknya udah dia selesai masa brooding tak umbar wis kue mangan no kono arep gede kono arep ora kono. Alhamdulillah mas serempak. Oh ya bisa dibilang hampir 60% itu dari 80 ekor itu. Nah akhirnya saya main tempat saudara, saya bawa 2 ekor, kadang nggak bawa 3 ekor ya kadang seekor. Main tempat saudara misalnya ke Raman apa kemana, coba mbah dipotong. Di situ kan ngeriung apa ya? Ya cara kumpul lah ya, kumpul. Nah di situ kan ada tetangga kanan kirinya, terus ada saudara-saudara dari wargaku sendiri. Nah pada ngerasain, lah iki mah pitik kampung katanya. Gini. Nah, akhirnya dari situ ada lah obrolan dari mulut ke mulut. Nah, terus habis itu kalau yang di daerah kita sendiri, Mas, itu pertamanya saya cuman ngasih yang rumah makan yang saya ceritakan yang itu. Jangan disebut merek, nanti ada mafia di belakang yang numbur pengalamanku. Ada itu kan satu hobi burung. Tak tanya cerlele itu ya. Ambil ayam berapa, Mas? Sekian katanya. Oh, kasihan ya berarti petani. Lah ngopo? Lah saiki diregom 30 loh, paling larang 32. Dulu waktu itu remuk awal tahun dulu. Terus waktu itu dia ngomong gini. Lah nggunamu ayam apa? Ayam kampung tak. Tak masukin. Aku nglebokin sampean piro nek resik? Masukin tempat kamu berapa bersih? Wah, aku nggak bisa bro karena aku udah kontrak kata dia kan. Karena kalau aku ngambil ayam kampung dari kamu, aku bebek sama lele pasti di stop. Gitu loh. Karena satu paket pecel lele itu. Pecel lele itu harus satu paket bebek, lele, ayam kampung, ayam potong. Tapi kalau ayam potong masih bisa kompleks lah kata dia. Kalau pokoknya 3 item itulah mas. Tapi pikir kalau misalnya sehari apa 2 hari sekali aku masukin nggak apa-apa, itu kan nanti bisa tak manipulasi diselipin sama dia, manipulasi pemesanannya dia ke si pihak itu gitu loh. Nah, akhirnya di situ satu. Pertama itu nyempling atau langsung ini sampean? Saya kasih gratis. Iya. Sampling dulur. Berani berkorban dulu. Saya kasih gratis karena kan pikirku kan ya wis yang 2 box ini bukan rezekiku gitu loh. Bukan rezekiku, itu juga tak bagiin tangga kanan kiri. Iya. Gitu. Tak kasih, jebret kan, tak kasih itu. Oh iya enak kata dia kan. Lanjut itu. Jadi seminggu 3 kali, seminggu 4 kali. Kadang-kadang sama dia tuh. Dia nelpon balik sendiri. Dia nelpon. Oh, saya ngabari kono. Mas, aku minta ayammu karena gitu. Kan aku nggak beraninya gini kalau aku yang nelpon, Mas. Ya kalau dia nggak pesen dari sana gitu loh. Ya. Nah, kalau dia nelpon saya kan berarti dia yang butuh gitu kan. Tak tunggu telepon. 2 hari lagi coy, kirim 3 ekor apa 4 ekor. Nanti hari ini aku pesen yang ke sana. Oh ya udah Mas, tahu. Di situ masuk. Nah, dia ngobrol-ngobrol ke banyak rumah makan. Dia ngobrol ke lele sampai dari kuping ke kuping. Itulah dulur. Nah, ini yang bisa saya tangkap learning point dari cara Mas Dika adalah dia berani korban dulu. Masuk sampel dulu. Iya. Walaupun pertama mungkin kenal sama orang pecel lelenya atau mungkin nanti dulur-dulur di lapangan menemui ketidakkenalan sama ini, nggak apa-apa korban. Mas, saya kasih ayam 1 aja dulu ya. Nah, cocok nggak mas? Coba cocok. Aku udah kontrak ya. Nanti ketika dia ngerasain diungkep, terus kulitnya kuning, kalau kata bahasanya kita ketemu kemarin kan kayak gitu. Nanti pengguna terakhir rumah makan itu berpikir, lek ngene iki kalau begini ya irit hemat bumbu, kunyitnya. Bahasanya ada konsumen yang seperti itu. Akhirnya nyari ke kita, walaupun sudah kontrak dengan supplier lain. Tapi kita di situ bukan kok kita ngehajar prio orang loh, ya tidak. Makanya itu saya nggak berani kan di situ. Nah, beda hal mengehajar prio orang itu kalau kita tikung dengan tiba-tiba kita harga. Kalau ini kita masuknya pelan, kita tarung kualitas. Iya. Kita tarung kualitas. Ini kita nggak nyenggol prio. Bahkan kalau menurut saya tarung kualitas adalah pertarungan atau persaingan yang fair. Iya. Ya, bukannya kita menjatuhkan harga dan sebagainya, sayang-sayangan itu. Terus terang harga saya sama tengkulak yang itu dari waktu pertama pecel lele itu malah mahalan saya 1.000 mas. Oh, mahal-mahalan. Dia 4 ini ya, tak buka dia 45, aku 46 tak bersihin. Bersih dulur ya, bersih ya. 46 aku bersih, maksudnya udah cabut bulu segala karkas lah, udah tak kirim ke dia karena dia kan nggak ada waktunya toh. Iya betul. Ada waktunya. Jadi intinya kenapa kami berani di harga 38 ya karena kami sudah kontrak pihak karkas gitu. Ya kalau hidup ke sana paling sekitar 40.000. 40-an. Jadi 20.000. Saya ngomong sama Mas Dika, bro, kalau kita sudah masuk, yang penting dalam
transaksi jual belinya atau akad jual belinya. Peternak itu tidak merasa keberatan, ikhlas ngelepas ayam itu ikhlas. Dibalik dia punya ngelempar entah 70.000 atau berapa, yang penting sudah ikhlas ketemu atau bagaimana. Jadi kan ada itu perangkat dari ya Allah ditawar waktu itu tuh 30.000, ada 28.000 nemuin harga 4 tahun yang lalu. Aku akhirnya ya itu lagi tertanam Mas. Nah, kenapa saat ini peternak muda membuka peluang? Setelah birokrasi kita bentuk, pasar sudah kita pegang, peternak muda tim-tim saya ini ya, saya itu sebenarnya bukan siapa-siapa, hanya mempelopori saja. Dulur-dulur yang kayak gini nih lah, yang tak suruh gerak di belakang saya hanya sebagai pelopornya. Nah, saya bergerak bahwa, lah kenapa enggak, pasar sudah terbuka. Karena cita-cita saya tetap, ayam kampung tetap harus ada di kelasnya. Ayam kampung tetap harus ada di kelasnya dulur. Ayam kampung dengan keterbatasan pertumbuhannya, dengan perawatannya yang beda, dengan ciri khas rasa yang beda, tetap harus ada di kelasnya. Karena mati-matian kita mempertahankan itu ya harus ada hasilnya toh, kan begitu. Bener. Makanya saya berpikir relasi sudah kita adakan, sudah kita buka. Dan aku juga cara berbisnisku gini Mas, aku terang-terangan. Boleh tanya sama Mas Dika, pernah nggak saya tanya rumah makan mana ataupun dia badinya piro, ngejual berapa, tanyain, nggak pernah saya tanya. Pernah. Malah saya yang laporan. Nah, malah dia yang laporan. Dan saya tidak ikut campur seperak pun ya. Tanya, saya tidak pernah ikut campur. Karena begini dulur, ketika saya sudah membentuk tim ya ini porsinya beliau. Porsinya dia untuk itu porsinya, silakan. Terus ada mitra yang di Lampung Utara sudah sekarang sudah alhamdulillah jual DOC. Saya langsung arahkan ketika ada konsumen mas tanya DOC pedaging permut, langsung tak kasih kontaknya, tidak perlu lewat saya. Karena apa? Saya menghindari yang namanya nanti mitra saya ngomong dijual berapa sama Mas Yoga ini, jangan-jangan ngambil untung 50.000 per box dan sebagainya. Enak bener melihara enggak dan sebagainya. Saya tidak mau ke situ karena apa? Kalau ada yang mengatakan, mohon maaf ya, ini kalau ada yang kemarin mengatakan saya tutorialnya sesat atau demi konten dan sebagainya, saya sudah ngomong dari dulu bahwa ya aku YouTuber karena aku ngupload video, dan saya sebagai laki-laki saya harus fair ngomong bahwa saya sudah dapat income dari YouTube yang lumayan Mas. Iya. 11-12 dengan gaji saya, gaji pekerjaan saya. Iya. Saya berpikir sudah cukup loh, ngapain kemarau. Iya benar Mas. Dan alhamdulillah saya praktekkan itu ketika gini, kita membukakan rezeki, pintu rezeki orang lain, walaupun rezeki datangnya dari Tuhan, kan relasi perpanjangan tangan kan bisa lewat manusia toh. Saya rasakan alhamdulillah dulur, di saya juga lancar. Iya. Saya banyak ketemu orang karena rezeki bukan tentang cuan coy. Iya. Relasi, kawan dan sebagainya udah dibilang rezeki. Betul. Kayak gini sehat ini termasuk nikmat rezeki. Makanya saya percaya itu bahwa saat ini cita-cita saya adalah membuat kelompok minimal di kabupaten saya atau provinsi saya. Itu satu kelompok yang kita sudah panennya sudah aman. Pertama. Jadi kadang cuma yang susah adalah merubah mindset orang bahwa penjualannya susah lah, cara ngerawatnya susah lah. Itulah kadang orang yang tidak berani melangkah. Yang penting kelamaan mikir. Kalau pelajaran kemarin itu jangan takut, jangan malu untuk buka pasar dulu Mas. Buat teman-teman ya nggak menutup kemungkinan bukan pedagang, bukan kampung ya, apapun itu. Apapun itu nggak. Sayuran dan sebagainya. Sementing gini, kamu tuh punya mental tuh kalau aku diajarin sama orang tua ya, mentalmu ki gedek dhisik. Maksudnya tidak tahu malu dulu. Jangan tahu malu dulu. Mau orang itu nerima barang kamu atau tidak, yang penting kamu udah usaha nawarin. Nah, gitu loh. Betul. Itulah kuncinya. Penting banget dulur ya. Jadi merubah mindset itu susah. Kadang aduh, nanti tersaingi dari mana? Nanti kalau banyak, kadang ini ya, kalau orang ada yang berpikir, Mas peternak muda itu gimana sih buka cabang di mana-mana? Nanti apa enggak malah saingan, saingan. Terus makanya apa harganya ini? Jangan salah. Orang berpikir seperti itu, kalau saya salah. Semakin banyak barang kita. Loh, saya nyukupin baru lingkup kabupaten loh. Semakin banyak barang saya. Amin. Satu Lampung ini bisa terkuasai, terpenuhi. Amin. Semakin banyak lagi. Jangan satu Lampung, luar Lampung. Bisa kita penuhin Sumatera Selatan dan sebagainya. Makanya tidak usah khawatir. Prinsipnya adalah kita punya barang dulu.
kita sudah punya barang, masuk dulu ke pasar. Lah saiki pasar sudah kita bukakan, tak bikinkan relasi, ayo maju bareng. Saya fair, insya Allah kita tetap bisnisnya itu kudu fair. Karena saya percaya bahwa piye ya, aku sudah dikasih nikmat lewat YouTubeku yang lumayan dan penjualan pulet, nggak usah serakah. Makanya itu nggak usah serakah. Loh, bisa nanti dinikmati anak saya mungkin, rezekinya nggak kena di saya lewat anak saya yang saat ini. Minta doanya dulu ya, lagi ngandung. Yang ngomong yang guyu dok, masuk usia 6 bulan. Alhamdulillah kemarin WSG perempuan dulu ya, ini intermezzo, minta doanya supaya lancar, ibunya sehat lah, proses kelahirannya juga lancar, jadi anak soleh. Amin. Nah saya percaya di situ karena bapakku itu ya dia bermain di dunia politik. Nah waktu itu pernah ada yang namanya, ini kita ngomong intermezzo tapi sebagai gambaran dulu ya. Karena beternaknya bukan cara merawat tok, kompleks seperti di kehidupan kita. Waktu itu bapakku pernah dikasih gratifikasi, kalau bahasa orang keren. Gratifikasi itu 300 juta dulu. Di depan mata saya, sama bapak saya ditolak. Kalau saya nerima ini, dengan saya mengesahkan surat-surat itu dan sebagainya macam, iya saya saat ini senang, tapi besok nggak tahu. Dan nggak tahu juga nanti kena di anak cucu saya yang kena sial atau dari mana. Itulah sampai saat ini yang saya masih pegang bahwa oh iya benar juga omongan bapakku, aku begitu. Makanya selagi kita di jalur halal, kecil pun rasanya nikmat, asli, berkah. Terus itu lagi dalam membangun usaha kita, usahakan dulu uangnya uang yang halal, uang sing berkah. Hasilnya yo insya Allah berkah. Enak mas, warek. Nah saat ini dulur, jangan mengambil sampel yang kemarin memang untung 12 juta sebulan. Itu real, saya enggak bohong ora. Oh ora, demi Allah. Total piro? Total penjualan 860 ekor. Waktu itu emang gini. Harga naik. Enggak, waktu itu gini mas, tak ceritain. Ini aku belum cerita sama sampean. Di sini tak cerita. Nah, buka-bukaan dewe buka-bukaan lho. Buka lambi piye? Ya wis. Ayo. Waktu itu kan memang gini. Ini bukannya saya mau minterin apa gimana ya. Waktu itu ada temen, dia punya 500, kita sebut merek nggak apa-apa ini? Merek aja. Oh iya, pokoknya produknya pemerintah. Iya, buat sebut merek kowe. Nah, itulah saya kenapa saya ini kita sebut merek. Kenapa saya seneng sama KUB? Karena dia darah lokalnya kental, jadi masuk nang konsumen dhewe tetap aman. Tapi untuk saat ini supaya mitra saya hidup, maksudnya mitra saya tetap berjalan, saya mewajibkan ayamnya harus ayam dari kita supaya hidup gitu loh wong. Lanjutkan mas. Kemarin itu kan yang saya masukkan ke sampelnya rumah makan A itu. Nah itu kan ayam kampung kita mas. Terus waktu itu lebaran sebelumnya puasa. Puasa kurang 3 hari dia datang ke rumah. Mas, aku minta tolong banget sama kamu. Aku lebaran pokoknya butuh sekitaran 1000 ekor mati, mak. Aku bingung. Aku nelpon sampean, Mas. Aku diuber-uber iki kaya buronan kae lho. Golek aku panenan enggak ono coy jare sampean kan. Nah, kebetulan tuh Mas 3 hari itu alhamdulillah sampean nyuruh saya ngambil di mana? Kagungan Ratu Kagungan Ratu. Nah, itu ada 200 ekor tapi kepegang sama saya hanya sekitar 70. Karena nggak memenuhi BB dan ada yang nggak sehat juga. Yang jelas, yang lainnya tuh nggak sehat. Pada pilek, saya nggak mau ngambil resiko itu. Nah, adalah temen itu dia pelihara 500 dan udah masuk ukuran. Sebenarnya semingguan lagi lah siap panen. Tapi waktu itu dia butuh duit, istrinya lahiran, dia nelpon saya, coy, gini-gini. Oh, kebetulan kita kan. Lokal iki poin iki. Ya jenenge dhewe yo. Ya namanya orang bisnis udah tau pasti cari untung. Betul. Tapi kan di situ kan aku udah butuh piro coy. Lillahi ta'ala waktu itu saya tambahin emang bukan harga yang sebenarnya saya panen. Dia mintanya. Tapi saya kasih harga 39 per kilo. 39 per kilo. Dan dia tidak keberatan lo dulur ya. Dia mintanya akad jual beli itu tadi. Karena saya mikirnya kan, istri mas lahiran. Dia ngomong Mas 35 cukup wes ra apa-apa. Dia ngomong 35. Lillahi ta'ala. Tuh, dia 35 cukup wes ra apa-apa. Seleh kandangku sik apa piye enggak apa-apa jadi. Karena kepepet. Aku mikir, masa iya sih bojone arep lahiran tak ngono gitu. Ya, itulah tos dhisik dhewe ya. Satu misi gitu loh. Wis dhek butuh duit, bojone lahiran ya nek misale engko selamat apa piye malah. Betul.
Terus aku ngomong sama bapak, ada gini, lah kandangmu cukup ora? Yo juga, aku penampungan nggak duwe, aku nggak cukup jadi kandang. pusing aku kan 500 ekor nggak ada. Akhirnya aku titip tempatmu gimana, nanti pakan dari aku lah, aku bilang. Ya wis nggak apa-apa, ya wis akhir 39. Ya wis bro, pakan aku nggak apa-apa seminggu kata dia gitu. Nah dari situ makanya kan langsung jeblong tak drop ke sana 500. Dari sana pulang lagi, dia nelpon lagi, minta barang lagi. Anak cabangnya? Iya, anak cabang. Anak cabang jadi rumah makannya. dia tuh bukan gitu Mas. Jadi peternak ini temanku ini, dia kan ada beberapa keluarga yang panenan juga. Gitu loh. Nah dari situ Mas. Buang ke tempat Mas Dika aja, kamu kebingungan dan sebagainya. Iya. Nah kalau yang lainnya ini emang 38. Gitu, jadi pokoknya sampai dalam sebulan itu memang 680 ekor saya jual. Pokoknya dengan keuntungan segitu dulu. Nah ini kan nih saya buka per ekor saya untungnya waktu itu 15.000 jujur. 15.000 dibuka. Tetapi ingat dulu ya, bukan DM kayak dewe buah aku ya ngerti. Tapi intinya dalam akad jual belinya si peternaknya ini ndak keberatan. Dan dia sebenarnya cuma minta harga 35. Berarti kalau dia minta harga 35 dia sudah ngukur. Aku sudah ketemu mungkin sekian ribu per kilo atau per ekor. Sama Mas Dika dilebihin karena itu tadi. Nah terus lah apa iya sih? Peternak kandangnya saupli di peternak muda kandangnya saupli apa bener nanti keluar doang kebutuhan 300 ekor per hari. Nah saiki sampai terangkan karena saya tidak cawe-cawe, saya tidak ikut untuk bagian ini di sini tak plotkan ke dia 300 ekor per hari kontrak dan sampai ceritaannya biar dulur terbuka gitu loh. Jadi gini, ada kejadian lucu, rumah makan si A itu dateng malam-malam Mas. Ya pas ngedrop ayam, saya nggak bisa nganter ke sana karena kan mobil mau dibawa waktu itu. Datanglah ke rumah, ada bapak kan saksinya, ada bapak di depan itu, pokoknya minta ayam, saya mau ayamnya sampean pertama 150, dibawain suratnya Mas, udah Mas, mau tanda tangan, yang penting tanda tangan kontrak, saya mintanya per hari 150 ekor, tak jelasin, amit banget Pak, kata bukannya saya nggak mau dikasih rezeki, tapi posisinya gini. Pertama kita belum punya mitra yang khusus pembesaran. Ya, satu. Kedua, nek sampean tak masukin jenis ayam lain gimana? Kan nggak mau. Ya ojo Mas, wong aku ki golek sing ngene iki yo. Aku buka rumah makan sama 10 tahun kata dia baru dapat yang emang saya spesifikasinya dia selama di dia kan dulunya bekas pelayar Mas. Seperti di pokoknya di luar negeri di mana gitu. Baru ini Mas dagingnya kata dia kan. Ini gua coba tambahin loh itu. Nanti spesifikasinya. Iya, nanti dulur-dulur ngira kita nyombongin produk bukan. Enggak, beneran. Lillahi ta'ala beneran. Cuma gini dulur, ya nanti ke depan kalau memang berkenan pengguna rumah makannya mau kita liput. Iya, kalau misalnya dia ada waktu. Iya, dia ada waktu. Tapi cuma memang ngeri-ngeri karena namanya usaha. Ketika rumah makan ini saya sebutkan merek saja, pasti nanti ada yang menyusupi dan sebagainya, pengaruh dan sebagainya. Ya itu rahasia pabriknya beliau lah dulur ya, rahasia dapur ya. Rahasia dapur lah istilahnya begitu. Kita fair aja, kita fair buka rahasia dapur karena apa ya, wes bosen dewe dijajah dihapusi Belanda terus sekian ratus tahun. Kita udah bosen loh kayak gitu. Kita buka-bukaan aja bisnisnya. Fair kita. Itu kan ini kembali ke rumah makan tuh kan dia kan cerita panjang lebar. Dia kan ikut yang itu loh Mas. Dulu tuh pelayaran pokoknya dia cerita sama saya loh. Dia tuh koki gitu. Chef lah ya. NCF apa-apa kan lah tukang masak ini ning kapal pelayar. Ya kan pasti kan ada spesifikasi daging yang di situ. Biasanya kalau koki. Nah, dia ngomong, "Aku lagi iki Mas entuk sing ngene iki," kata dia kan. Apa iki diumbar kata dia, dilepas liarkan gitu. Karena dia mungkin ngeliat daging uletnya sama padatnya itu. Itulah manfaat jamu-jamuan dulu. Dia ngomong apa ini ayam umbaran orang Mas, ayam bok-bokan, tapi emang iki aku terus terang sama dia Mas, sing iki jenis iki jenis iki emang tak campur Mas karena aku ora duwe panenan aku. Enggak apa-apa jadi kan. Ya. Yang penting sampean gelem tak kontrak tanda tangan ning kene, regane dhewe stabil. Sampean mlebokke aku rutin jadi. Iya. Aku bingung, Pak, gimana Pak? Kowe nggak usah macam-macam randuwe barang jari bawaan. Iya, jadi intinya belum berani ngontrak. Ini satu rumah makan. Iya. Jadi dikumpul-kumpulin bahkan bisa lebih ya sebenarnya. Yang jelas dia di sininya aja itu kalau ingkung utuh itu dia kan dia kan bukanya yang ingkung utuh itu. Per hari itu sekitaran 100 sampai 150. Satu rumah makan. Yang di sini belum yang cabangnya dia gitu loh.
Dia tuh kan punya 2 cabang. Berarti estimasimu nanti kalau kita sudah kuat nih coy, banyak mitra. Ya insya Allah Mas. Per hari nanti, 300-an yang kita penting ini kebuang. jangan sampai lepas dulu gitu. Alright, makanya itu saya gerak cepat. Siapa yang di Lampung mau mitra tak ambil lo puletku, nanti panenanmu tak serap. Ngono ae kita fair. Makanya kan Badiku seko ndi? Badiku seko jual pulet, seko berbagi pengalaman kayak gini ya. Siapa yang mau ngasih duit dong modal ngoceh nang ngarep HP kayak ngene iki. Makanya saya syukuri di sini, saya tidak mau muluk-muluk, porsinya orang sudah beda-beda. Saya bikin fair deng supaya tidak ada kecemburuan sosial coy. Supaya maju bareng, semua mitraku ada untungnya. Tidak ada yang merasakan wah enak aman Mas Yoga kayak. Saya tidak mau yang hal-hal yang seperti itu karena saya sudah merasakan hal yang seperti itu. Oke dulur, jadi itu adalah karena ini sudah mau isak ada yang ngajan. Jadi itulah tips untuk membuka pasar supaya kita sebagai anak muda tidak terpaku dengan keadaan sulit ini. Dilema. Nah, sudah ajan ya. Nanti dulu. Alhamdulillah. Oke, kita akhiri dulu. Jadi intinya, mohon maaf ini ajan tak terabas ya karena tanggung dikit ya, sorry. Jadi intinya yang penting kita nggak usah malu sebagai anak muda. Yang penting kita mau melangkah, mau mencoba dulu ini harus dipakai analisisnya. Deng berani spekulasi, dalam kata kutip kita harus spekulasi itu memikirkan untung sekian rugi sekian, itu tetap harus kita pikirkan. Itu tips sengaja kita bagikan karena beternak ayam ini sering saya katakan bahwa tidak hanya cukup dengan metodemu saja, kita harus pergi kemana-mana, banyak satu birokrasi namanya usaha. Nanti next video kita akan membahas induan kita itu apa sih. Nah, terjadi pergelimpungan apa nih pada gubek semua. Kemarin ada yang nelpon, ada yang emosi, dulur saya aja dapat GPS 300 ekor enak-enak aja Mas, dari malah emosi kali kita kasih, karena kita tahu nanti arahnya kemana. Permut kita mau dibikin apa, kita nggak sejalan di situ. Kita mainnya di hasil akhir supaya peternak juga menikmati hasilnya. Oke, sudah Janisa, terima kasih sudah menyimak video ini. Ambil baiknya dari obrolan kita. Mohon maaf bila kata-katanya ngawur, ngalor ngidul, tidak sempurna. Ya karena beginilah apa adanya kita. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses istimewin kiwir-kiwir. Dadah.